Pak Anggoro Widiawan. Beliau ini Ketua Asosiasi Satelit Indonesia ASSI. Pak Anggoro, terima kasih waktunya, dan seperti biasa kita mohon Pak Profesor Widodo Dewan Pembina untuk membuka sampai beberapa oleh penyelesaian. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi semua. Selamat siang, pagi. Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih sekali nih Pak Wendy, Pak Tuan. Hari ini kita kedatangan Pak Anggoro dari Asosiasi Satelit Indonesia. Kita hal yang menarik. Kalau kita melihat di Indonesia, ada Kompas bicara masalah 6.000 Starlink di low Earth orbit itu bisa mengganggu astronomi, dan itu sepolusi. Jadi ini menarik. Tapi yang lebih menarik lagi tentunya kita sekarang ada satelit di Leo yang 550 km di atas kita ini. Tapi juga ada yang PIS, yaitu India Selatan dan kita ini. Sekarang Pak Anggoro mungkin akan bicara seperti apa, tapi kalau sudah arahnya seperti ini, mari kita sama-sama lihat bagaimana dapat solusi terbaik industri telco kita yang sudah sekian lama. Indonesia selalu yang pertama, malah apa juga kita negara kedua di dunia tahun 76 ya, setelah Kanada untuk sistem komunikasi satelit domestik. Ya, harusnya kita di depan, selalu di depan. Juga internet satelit Satria juga kita buat, pada satelitnya BRI juga kita pegang, BRI gitu. Pengapanya terus, Telkomnya juga punya satelit sendiri. Nah, ini dengan ada semua ini, bagaimana dengan kehadiran 6.000 satelit low Earth orbit yang sekarang sudah beroperasi di bawah Starlink. Nanti coba kita cari titik optimumnya seperti apa sehingga kita bisa menyampaikan solusi-solusi kepada para pengambil keputusan ya, swasta maupun pemerintah. Gimana langkahnya? Nah, ini sudah nggak bisa mundur lagi. Saya kira demikian Pak Anggoro. Beliau ini peneliti juga, tapi di dunia usaha juga, jadi bisa gabung dua-duanya. Kalau Pak Asin ada bilang ya memang berat juga kalau udah kalah ya mundur gitu. Kalau Pak Asin itu bilang ya, kami dulu membuat HP gitu kan ya, kami membuat sistem radar gitu di sana di land. Tapi sekarang ya udah kalah, nggak bisa. Nah itu mari coba kita cari optimumnya gimana ya gitu. Jadi Pak Anggoro ngantar saya. Silakan Pak Anggoro. Oh, baik. Mungkin untuk diskusi ya moderatornya Pak. Moderatornya Pak Gustadi. Pagi hari ini mohon izin Pak Ketua, Pak Wendy, Pak Profesor Yono, Pak Tuan, Bu Malina. Kebetulan pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber Pak Anggoro Widiawan. Jadi sebenarnya beliau alumni dari SUBE ternyata di bidang Communication dari Inggris. Kemudian saat ini beliau sebagai Ketua Asosiasi Satelit Indonesia, dan sehari-hari beliau ternyata adalah di Telkomsat ya, sebagai CTO di Telkomsat, sehingga beliau ini selain praktisi ternyata juga akademik, iklimnya juga sangat kuat, sehingga kita harap mendapatkan banyak insight ya untuk terkait masalah komunikasi, space dan segala macam. Makanya terkait seperti itu. Jadi kita sangat berterima kasih sekali Pak Anggoro bisa meluangkan waktu sekarang, dan untuk itu kami silakan ke Pak Anggoro untuk mulai paparan ini. Silakan Pak Anggoro.
Pak Iwan, Kalau Missouri juga Iwan. Coba cerita seriusnya. Jakarta yang menyesal. Jadi satelit kita Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatannya dan sobat semuanya yang ada di CPIS ya. Ini merupakan sebuah penghargaan kita diberikan kesempatan untuk sharing dan juga ini mungkin sebagai diskusi awalan Pak. Memang seperti yang disampaikan, memang saya awalnya memang punya jiwa peneliti dan tidak ketika saya ditanya waktu itu saya ngambil S2 di bidang Satellite Communication, Master in Satellite Communication, dan tahun 98 itu waktu itu majoringnya di New Constellations. Memang penelitian saya di situ dan khususnya untuk sistem level dan service arsitektur. Nah, kemudian S3 saya di tahun 2005 itu bukan lagi di satelit, karena S1 saya sudah menggunakan communication. Fokus di situ, kemudian saya di S3 saya itu menambah lahan kuahnya saya di drone Pak. Jadi saya adalah salah satu pionir di istilahnya airborne based BTS. Jadi BTS terbang. Istilah mudahnya itu tahun 2005. Jadi kalau dikaitkan dengan topik kali ini ya terkait dengan infrastruktur komunikasi, ya saya material, saya sudah di satelit dan juga saya sudah cukup lama di angkasa. Dulu satu mana? Saya satunya di Telkom Pak. Di Telkom. Itu masuk kerja juga awal dari Telkom. Betul. Doktoral saya pilihan saya sendiri. Dulu tahun berapa? Di Telkom tahun lulusnya 97. Dan STT Telkom. iya betul STT Telkom waktu itu. Pak Cadi. Pokoknya main proposal sosial. Ya betul. Siapa? Mohon maaf Pak. Ini terlalu close ya. Ini batonya tutung burungnya masih terlalu. Soalnya nggak ikut ke situ ketinggian ya. Kayak calon itu kan? Gerlong itu. Nah, cerita sedikit setelah itu kan saya masuk ke MSc itu karena tidak ada beasiswa, jadi saya cari beasiswa sendiri tentang kontrak atau Di Sri ya, ya. Jadi memang spirit saya memang untuk peneliti. Kenapa kok saya punya spirit penelitian? Karena menurut saya understanding di underlying knowledge itu sangat penting. Dan waktu itu memang spirit saya berusaha untuk mengerti itu. Semoga suatu saat bisa dikontribusi. Ketika itu sebenarnya saya sudah tidak perlu ada kewajiban peneliti, ya betul. Tapi karena saya melihat kondisi bahwa di Indonesia ini katanya ini waktu itu sudah tidak punya satelit, dia waktu 2005 ya kan perlunya apa yang dibutuhkan untuk yang sekarang berapa karena sudah ada fiber kan dan cukup gampang sehingga oke deh nggak perlu lagi satelit. Saya punya salah satu di Telkom dan Pak saya pulang dulu Pak, boleh nggak saya beri nanti lanjutannya gimana, saya bisa terus paten ada berapa paten? Mau paten enggak ada, saya enggak punya paten. Saya di sistem arsitektur saya susah dulu. Ada paten loh, masih jauh. Itu apa Pak?
berikutnya. Sempat itu kita mau coba di sistem ada. Ini tuh sebagai latar belakang saya. Nah ini kali ini sebagai diskusi awalan dan saya pikir ini kesempatan untuk kita sama-sama dan ini tentunya tidak sempurna, kita coba squeeze gitu. Dan Ini backgroundnya kenapa hitam, Pak? kenapa Background pemilihan warna slide-nya kenapa hitam? kenapa ini tahu? Lagi berduka tuh. Tidak sih. Tidak. Jadi adanya seperti ini. Ada putih dan hitam. Dan saya punya paten ya. Kita sendiri tema erupsi. Makanya kita terusnya putih. Itu di luar negeri kita karena itu ada presentation 101 gitu kan ya. Oh iya, Pak Kontras kok. Gitu. Jadi kita bawakan satu itu seperti apa sih gitu, kita bercim dan structure. Dan kita akan coba semoga kita bisa diskusi terkait apa sih underlying spiritnya gitu ya, dengan forces ya. Kalau itu invisible hand forces-nya yang menyebabkan kita masuk ke sini gitu. Nah, pertama kita kenal dulu satelit ya, Pak. Jadi satelit itu di secara timeline itu days seperti Prof sampaikan tadi itu sudah mulai konseptualnya di tahun 45 gitu ya. Itu yang memungkinkan kemudian disebut 57 gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Komsat pertama itu di 65 gitu. Nah itu kemudian Palapa baru 76. Jadi kita juga termasuk yang bangsa yang early pemimpin itu. Jadi luar biasa ini. Inisiatifnya yang betapa need-nya, betapa need-nya bahwa waktu itu kan memang kita membutuhkan sebuah connectivity yang bisa menggabungkan intinya adalah komunikasi. Jadi luar biasa. Nah, ini ya Tadi ya, bisa betul. Nah, sekarang dari 60-an sampai sekarang nih Pak ya. Jadi satelit itu awalnya itu dominan di tahun 60-an sampai 80-an. Nah, kemudian mulai turun dominasinya karena apa? Karena mulai ada perkembangan fiber optik. Ada fiber optik ketika fiber optik jadi infrastruktur komunikasi sudah tidak lagi hanya mengandalkan satelit. Dan berkurang dari sisi core network dan istilahnya kalau dulu SLCC. Oh iya. SLCC ya. Sambungan langsung jarak jauh. Betul. Nah itu kalau bagian Z juga nggak tahu. Jam 10 malam. Udah nggak tahu ya. Belum. Terus dengan adanya fiber optik itu makanya ada muncul 2G kan di situ. HP-nya seperti ini kira-kira dulu. Iya. Ya, mobile phone udah mulai bisa hidup. Nah kemudian tahun 2000-an itu muncul internet. Internet dan fiber optik itu jadi kawinan kan. Sampai mulai semakin tinggi. Nah kemudian baru di tahun 2010 itu ada yang disebut mobile internet. Karena kalau sampai dengan tahun 2000-an itu internet itu fix. Masih ingat Telkomnet instan ya Pak. Kita udah lupa. Saya 15 tahun udah lupa proses itu. Ya gitu. Nah terus bagaimana itu masuk ke mobile phone aja hanya SMS dan telepon, belum ada internet. Makanya kemudian masuk mobile internet itu yang kemudian didorong infrastrukturnya semakin dorong lagi lebih banyak didominasi oleh fiber untuk mensupport BTS itu Pak. Nah, satelit tidak berkembang kemana-mana itu. Dari sejak itu dulu ya satelit kapasitasnya sama itu Pak. Tapi karena tidak ada penurunan kapasitas, tetapi tidak ada penambahan kapasitas. Sementara di dunia terestrial kapasitas traffic itu semakin lama semakin tinggi. Nah, kemudian sekarang nih Pak kita everyday internet Pak.
Jadi apapun dimulai dengan internet, HP kita, komputer kita, job kita, itu bahkan IoT ya, device kita. Nah ini dan kira-kira secara kondisi sekarang ini hanya sampai dengan maksimum itu 4%. Satelit kontrol industri dibandingkan dengan tapi untuk di Indonesia ini sangat kental karena masih ada daerah-daerah yang tidak akan mampu untuk secara efisien ditangani. Sebenarnya itu bisa ditambahkan transisinya yang kita. Nah, izin ini sedikit basic juga nih Pak terkait dengan apa sih karakteristik dari satelit dengan teleskopnya. Pertama itu satelit itu distance sensitif. Jadi cost ya cost untuk menghubungkan antara gedung ini dengan gedung Telkom yang ada di Subroto itu dengan dari gedung ini ke Jayapura sama. Beda dengan terestrial. Kalau misalnya dari sini ke sana, pasti lebih murah dibandingkan kalau ke Jayapura. Kira-kira. Nah itu kekuatan yang tidak akan bisa dilawan oleh ini penting. Kelemahan dan sekaligus kekuatan. Iya. Dan kemudian anywhere, ini kan selama ada pointing ke apa bisa menutupi senjangan cakupan. Nah, fast deployment. Jadi karena tidak perlu izin-izin sipil, gitu ya. Memang kalau fiber optik itu mudah, kamu murah ya fiber optiknya. Tetapi izin untuk mengganti pasang tiang itu ada proses tertentu. Itu agak. Karena kalau satelit itu infrastruktur utamanya sudah benar. Jika kita bicaranya di bilik tersebut. Nah inilah 3 karakteristik positif dari sehingga kalau diringkas itu adalah cakupan. Jadi apapun misalnya institusi mempunyai pelayanan itu bisa diperluas dengan satelit. Yang membataskan adalah apabila dia aja. Kemudian secure, jadi reliability. Kalau terestrial itu kan pasti banyak point of transitnya. Jadi antara misalnya dari sini ke Surabaya misalnya, itu melalui berbagai macam satelit. Sebenarnya kalau satelit ya satu aja. Kita hanya manage limited point of view, sehingga reliability-nya tinggi. Itulah kenapa ATM itu masih pakai satelit. Iya. Walaupun sudah banyak kegeser, tapi ATM itu masih menggunakan satelit. Karena tadi Bisa juga itu ya? Iya itu bisa. Very small aperture terminal. Nah, hanya negatifnya yaitu bos besar, capex juga. Ya. Terus yang terakhir handling. Nah ini yang berusaha karena karakteristik seperti inilah makanya siapa yang bisa mensolusikan high cost, high capex dan high ini, nah itu bisa memenangkan banyak itu Pak. Kenapa kok highlight itu malah soalnya kalau di kantor ada terobos aja kan? Kenapa? Karena malah high regulated. Iya betul sih. Jadi kalau high regulated itu bukan hanya masalah besar, tapi juga kalau di terestrial kan hanya terkait dengan pemerintah lokal ya. Kalau ini regulator internasional melibatkan banyak pihak yang melintasi. Ya, tergantung dia sebagai provider atau satellite.
ini karakteristik intinya. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa betul. Jadi sebenarnya satelit itu kalau menurut saya nih Pak, ya kita harus bersih menjadi sebagai the first frontier. Kenapa the first frontier? Jadi kalau Bapak lihat di sini, dulu itu waktu perang dingin antara Amerika dan Rusia, itu kan dengan cepat-cepatan bisa akses ke space ya, ke angkasa ya. Nah sehingga waktu itu ada program dari pemerintah Amerika untuk meningkatkan kemampuan membangun interkontinental missile ballistic ICBM. Nah untuk ICBM ini kan tentu perlu ada komputer Pak. Nah komputer ini yang mendorong industri di Silicon Valley dan sistem. Jadi justru karena kebutuhan teknologi space itu yang dia drive untuk itu transistor sampai sekarang sensor. Jadi saya ingin menyampaikan di situ. Jadi production transistor tadinya transistor hanya 1-2 biji gitu ya, jadi dibuat dan itu yang cepat karena dia butuh untuk penelitian. Tapi sekarang transistor udah diganti lagi kan? Iya betul. Transistor masih Sama chip ya, chip namanya. IC, ya itu IC yang di tahun itu betul. Nah ini yang saling looping gitu. Saling looping. Jadi saya believe bahwa dunia teknologi enhancement di space technology ini akan selalu memaksa untuk breakthrough teknologi cepat. Ini yang mungkin perlu disadari sih Pak. Iya. Namanya Annex ya Pak? Kan ada namanya Pak? Annex ya. Ya kita dulu pernah ada sini ya, harusnya ada yang ya nanti kita belum bicara seharusnya sekarang. ini tapi benar menjadi refleksi bahwa kita di sana bahwa penguasaan atau kita harus benar-benar serius gitu. Kenapa kok tadi saya sampaikan dominan tadi? Karena kita hanya 1/4%, jadi kayak seperti tidak penting, tidak signifikan. Inilah sebabnya kita agak sedikit quote-unquote terlena ya untuk following aerospace technology. Karena memang bisnisnya jadi terus teknologi yang bagus. Nah, satellite role sendiri ya kalau dilihat itu sebagai connectivity jelas ya itu untuk core infrastructure tadi yang saya sampaikan untuk breakthrough menghubungkan sentral bahasa dulu atau kalau sekarang server jadi operator mobile maupun operator telekomunikasi juga untuk akses infrastruktur pakai bisa-bisa kita. Nah selain itu sebenarnya menambah reliability, overall reliability. Jadi oleh karena itu kenapa satu itu ini benar-benar healing. Satelit ini menjadi cadangan utama ketika infrastruktur di teritorial tidak relevan. Yang kedua adalah service coverage. Jadi saya tadinya hanya sebuah perusahaan atau sebuah fungsi yang tadinya hanya di Jawa saja itu bisa di-spread fungsi yang sama itu yang nah selain itu information ya Pak, ini information itu kalau tadi kan sudah punya satu informasi. Nah ini untuk information itu ada informasi aplikasi. Ini hanya Pak. Kemudian terkait dengan GPS. Saya contoh nih Pak, yang location distribusi dan
Betul. Itu tergantung pada gelombangnya aja kan. Ya, Ini. jadi ini kita sudah nikmati, tapi substation sendiri itu di belakang di backroomnya gitu ya, di backroomnya untuk memberikan sebagai enabler gitu. GPS itu pun penting banget. Nah GPS sejauh ini kan Indonesia nggak memiliki. Kenapa kita perlu? Kenapa Amerika itu butuh GPS dan itu kan? Ya itu untuk tadi untuk misalnya tadi untuk guideline nanti dating. Jadi Indonesia secara ini Kita pengekor, secara lebih. jadi kita berusaha. Nah, apa? Ini bisa kalau communication ya kita pun ada gap gitu ya. Tapi di information itu kita gapnya cukup banyak juga gitu. Bahkan cukup banyak lah. Geografi information yang sudah gitu. Nah yang terakhir nih ya kadang-kadang kita lupa adalah sorry ini bukan digital ya, mohon maaf ini harusnya development ya. Development. Kenapa yang disebut development? Jadi setelah itu tadi kan plus frontier ya, dia akan mendorong ada development. Ya jangan lupa nih nanti akses to space-nya kan semakin lama semakin mudah. Semakin lama semakin mudah sehingga akan ada muncul breakthrough dari baik dari si material, proses maupun sistem. Jadi mungkin ada sebuah material yang bisa dibangun di space. Jika diincorporate tadi LPG. Seperti itu, seperti yang bikin material yang tanpa gravity. Ya, hanya bisa diproses atau proses-proses yang memang hanya bisa dilakukan di space. Iya. Demikian mendorong juga sistem baik di space-nya sendiri atau ke arah sananya. Iya. Nah, makanya kemudian ada muncul kan SpaceX itu sebagai launch provider pertama yang bisa dilakukan itu improvement di dalam material dan sistem GPS sangat memang dan bagus dan macam-macam lah ya. Kira-kira gitu. Nah dan juga ini seharusnya bisa menjadi dorongan kenapa kok sesuatu yang impossible jadi possible. Sepertinya impossible. Teoritika bisa, tapi belum pernah terjadi. Jadi seharusnya selalu berusaha melihat bahwa secara teoritikal bisa, pasti ada cara untuk bisa. Jadi possible is nothing. masuk. Dia kalau mau bikin compound, chemical compound ini mau kata-kata mau bisa ya kan gitu. Oh anti kanker segala macam ya. Jadi ini digital communication information development itulah yang membuat dia semua sampai maju begitu. Tadi Pak itu roket si Elon Musk dulu kita kalau muncul itu kan ininya hilang lalu. Kalau nggak sekarang naik turun lagi gitu. Naik dipakai lagi turun lagi gitu. Murah banget jadi jatuhnya murah banget ya. Setengahnya. Setengah dari yang biasa. Dan itu belum cerita, belum end of story Pak. Jadi sekarang sedang dibangun namanya Starship. Saya tidak bicara perusahaannya ya. Iya. Bukan perusahaannya, tapi kita sebagai peneliti kita dari sisi enhancement teknologi. Starship itu biasanya kalau roket itu dibangun menggunakan fiber, karena light. Nah, kalau ini menggunakan steel, Pak. Baja. Berat dong. Berat, betul. Berat, tetapi dikompensasi kan. Berat, tapi kalau dikompensasi dengan propulsi yang kuat, bisa juga dibawa. Dan lain-lain itu ada ceritanya. Nah, itu yang tadi saya ceritakan Pak Asim sebagai animasi. Pak Ali. Apa itu? Belum apa jadi satu roket berapa satu sekali. Kalau satu roket ini sekali meluncur itu sekitar 23 sampai 25. Bayangnya itu sebenarnya itu 22 satelit. Dan kemudian kalau yang nanti yang Starship itu bisa lebih dari 100 dan yang teknologi yang ini sudah flight test sudah sukses. Jadi dia bisa
bisa seluruhnya. Kalau sekarang itu hanya yang boosternya saja, istilahnya yang mendorong saja keluar dari orbit ini. Habis itu kalau yang pasif ini komplit semuanya disampaikan. Jadi nanti itu bisa menjadi spektra. Dan itu private ya. Private. Di space itu ada bisa manufacturing industry dengan konsorsium dari Karena akomodasinya semakin besar. Kalau yang saat ini diameter clearingnya, diameter uangnya itu kita maksimum 5 meter. Nah, nanti itu 9 meter. Panjang. Dan itu swasta ya. Itu hebat. Maksudnya pemerintah NASA gitu. Karena swasta mana? Ya itu sih, itu ya kenapa kok itu mendorong pemikiran-pemikiran yang ke arah situ, karena vertikal prosesnya dan sistemnya terus interaksi. Nah kalau dari sisi komunikasi ini ada, kalau di layer ini itu ada terestrial yang di paling bawah, terestrial sphere kalau saya istilahkan, kemudian ada geosphere gitu ya, yang juga testing gitu ya, makanya latensinya di itu 600 milisecond. Kemudian kalau GSO itu yang non stationary yang itu sekitar 20 sampai 40 milisecond. Itu kalau yang ketiga BPS itu maksudnya efisiensi spektrum terhadap informasi ini. Nanti ini kira-kira komponennya saat ini ya, seperti apa mungkin tidak. Nah, ini akan jadi conversion dari ketiga-tiganya ini. Konvergensi ya. Jadi jadi satelit sudah bukan ditinggalkan lagi bisa. Ya. Bergabung lagi kan? Bergabung lagi. Untung ada nggak? Untuk diri satelit. Jadi dari Maksudnya mau bergabung lagi itu konvergensi. konvergensi. Layanan-layanannya jadi converge. Tadi Layanannya. Tadi awalnya berasa pada Iya. tadinya udah down mas satelit itu. Baru tahu saya. Ya. Bahwa tadinya nggak dipakai udah. Komunikasinya kabel optik gitu. ya seperti kita itu ada di corner lah gitu kira biasa. Jadi dari kurvanya itu Sekarang naik lagi. Saya nggak berani. Kan itu bukan nggak berani. Akan naik lagi tapi seberapa naiknya itu yang sebenarnya kita harus Satelit ini memperlihatkan itu ya. iya betul. Istilah kita. Ya ini saya bicara experience saya dulu sampai sekarang. Ya kedepannya ya kemungkinan besar akan naik. Nah, nanti saya tunjukkan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sudah dunia penelitiannya sudah lama. Nah, ini hanya contoh-contoh. Ini versi yang kan komputer itu. Jadi itu semuanya akan ada di sini. Terus kayak drone itu ya sebenarnya. Itu ada di bawahnya lagi. Di bawahnya lagi. CWT ya ininya. Ya betul platform. Ya Kak. tapi semuanya larinya ke GPS satu lagi antara lainnya. Iya. Nah, drone itu nanti akan mendapat penambahan yang satu lagi. Hanya kalau drone itu selalu dianggap sebagai bagian dari. Karena kan masih kegiatan masing-masing. Nah, harus nggak ngikutin dari tadi. Ya, sampai sekarang belum ada regulasinya kan. IPO belum putusin lah. Drone itu juga tinggi berapa, setinggi berapa, kurang tahu tuh. Tinggi berapa kan? Udah ada definisi. Berapa? Sekjen berhubungan katanya. Sekjen berapa sekarang drone boleh tinggi? Kan lain-lain ada yang di bawah yang komersial berapa yang berapa kali itu kan. Iya, cuma kan kalau di IPO putusannya kan silakan negara-negara yang ngatur. Kalau yang lain kan 30.000, 40.000 gitu kan, itu IPO yang ngatur. Nah ini sampai ngatur. Kenapa sekarang? Yang saya tahu 150 meter aja deh gitu kan. Yang 25 kiloan tuh. Ya, kalau yang drone itu di ketinggian definisi ID itu di ketinggian sekitar 20 sampai 50. Itu delimitation of space itu berapa? Berapa kilometer? Space kita. Ya, Itu di yang sekarang 150.
Kita 150 kilo. Oh, hanya segitu. Itu, tapi tidak kedaulatan udara Indonesia ada kan? Ada undang-undangnya kok. Udaranya Pak, undang-undang karisnya angkasa. Angkasa. Tapi Angkasa atau saya nggak tahu, seingat saya itu masih sekitar 100. Tapi Mas, itu kan katanya apa sih? Tapi di undang-undang atau undang-undang dasar nggak ada. Kalau laut kan ada 12B, udara nggak ada. Benar kan Pak? Kedaulatan kita itu sampai setinggi berapa? Nggak ada Pak. Nah itu ada internasional di limitation speed. Apa namanya Concarman? Ya ada atau apa itu? Saya juga lupa. Saat Bukan ini Indonesia, kita kalau di bawah itu internasional diakui. Ada kalau di luar itu internasional itu wilayah. Karena kita kan berputar kemana-mana. Jadi kita setiap kali jadi itu wilayah negara lain. Seingat saya sampai dengan 100 itu masih wilayah. 100 kilometer. 100 kilometer. nanti kita Nanti Pak Lawyer dan Pak Lawyer. tapi diacungi dulu. Kedaulatan udara alas kita nggak ada kan? Nggak ada Pak. Yang saya pernah pelajari nggak ada. Jadi PR, iya, yang GSO itu karena regeneris dari Pak Prihatna berarti itu diakui naik. Regeneris itu Pak. Nah itu yang GSO ya. GSO itu kan tidak bisa diklaim, tapi punya apa namanya untuk yang apa namanya ruang kolonnya di bawahnya itu kan selalu ada di situ. Nah itu mempunyai beberapa diperhatikan kepentingannya. Kalau tidak salah begitu, Pak Kocok bisa membetulkan. Tapi kan ada ruang Ruang udara itu sudah ada. Ruang udara itu saya kira memang selalu jadi sovereignty. Karena Bapak bicara Pak Prihatna akunasi. Ya. Waktu tahun 2000 waktu kita mau amandemen undang-undang dasar dulu Pak, kita sodorkan ini hasil kajian masuk ke UUD nggak dibahas. Nggak ngerti. Jadi Bapak itu terus terang aja deh. Yang saya tahu Pak, yang saya tahu deh. Koreksi I'm wrong Bapak. Ini masalah regulasi ini. Sekarang ini kedaulatan udara kita itu sampai mana? Ya ada Pak aturan. Yuk, cari deh. Yang saya tahu mau dicoba dimasukkan undang-undang dasar. Ya kalah penting sama yang lain-lain gitu. Ini nggak ada. Kalau saya juga nggak tahu. Apalagi sekarang tidak ada di level penerbangan dan pasti masing-masing negara. Ya bagaimana negara? Penerbangan, penerbangan ya. Ada nggak? Ada nggak? Tinggi kita berapa? Ada. Secara internasional juga. Apa? Semuanya secara internasional memang begitu diatur. konvensi. Jadi secara konvensi Bapak terbang di atas apa namanya teritori negara lain, Bapak harus minta izin. Kalau di penerbangan ya, berapa sih batasnya penerbangan kan? Oke. Itu udah konvensi internasional. Apa tapi dia pesawat Android harus minta izin. Oke. Tapi limitation kita nggak tahu ya. Ya Pantesan dari sana kayak udah ketinggian tadi Bapak. Iya. Ada beneran. Oke. Saya serapan dulu kan kita sampai bilang kata juga waktu saya kan enggak Saya tuh. Kenapa Pak? Kenapa saya tanya ini tadi? Wah kalau F-16 kita menangkap black flag gitu ya, turun dia apa? Kalau dia nggak salah apa-apa, nggak narkoba, Pak, ya lepasin lagi. Kemana pun uangnya berapa juta itu terbangin per hour itu ya. Itu aja lah. Enggak bisa ditembak malah. Jadi emang yang penting bukan solidaritas. Saya bicara Indonesia, saya nggak Iya, bicara luar negeri. Indonesia juga. Iya, makanya kita paksa turun. Karena nanti kalau dia masuk ke daerah Indonesia, terus dia mengidentifikasi dia Nggak minta izin, nggak minta izin. ya. Jadi yang penting bukan sovereignty kita, kemampuan untuk import. Seperti yang di China, di Amerika, akhirnya dijatuhkan. Nggak ada Itu sudah. Kalau bilang ahal gila. Jadi di situ Dalam penerbangan disebut Pak, sejauh mana kita mampu. Iya. Dalam penerbangan. Sejauh mana kita mampu? Kalau nggak mampu, Dia harus darat laut. Iya. Apakah di Iya. makanya UNCLOS itu
nggak bisa diangkat ke atas, Pak. Bisa. Ayo. Ya betul ya. Ya, di laut kan kemana? Itu aja sih. Lanjut. Kalau berhasil, Itu deklarasi Hasilnya namanya deklarasi Pak Proyono. Jadi yang ke atas Pasal mencari 33 bumi, air, dan dan ditambahin ya. dan ruang udara. Begitu kalau ke Ya, atas deklarasi bukan juanda satu lagi. lagi tapi kemampuan. kemampuan itu. Ya, enforcement. Lanjut. Siap. Nah, ini kita diskusi nih Pak Nah, terkait dengan converging infrastructure-nya. Langsung aja nih Pak. Nah, ini. Jadi yang disebut converging infrastructure itu adalah mobile device. Jadi yang menjadi istilahnya center of gravity-nya Pak. Gitu. Mobile. Jadi kenapa kok mobile? Karena itulah jiwanya komunikasi. Kalau dulu tahun 80-an itu mobile police ya. Itu di mobile, itu mobility yang tadinya telepon rumah fix gitu aja. Kemudian ada police gitu ya. Kemudian 2G itu dia meningkatkan efisiensinya dari analog ke digital. Oke. GMS sama apa itu? Ya AMS gitu waktu dulu. CDMA. CDMA. Apa? CDMA. CDMA sama GMS ya. Wah, yang menang GMS ya. Indonesia. GSM. GSM. GMS juga. GSM. CDMA itu Amerika ya. Jepang menggunakan yang dipakai oleh Iya benar. karena dengan itu dia melindungi industrinya, melindungi produk. Ya, tapi ujung-ujungnya ya masuk juga di sana dan akhirnya mereka melebur jadi satu ekosistem. Jepang itu jadi sebagai kontributor juga penting di itu. Ya, makanya itu ada 3GPP. Jadi di semuanya di 3GPP nih Pak. Mohon maaf nih saya ini namanya 3GPP. 3GPP ini adalah kumpulan ekosistem yang mensupport mobile communication development. Itu kumpulan dari akademisi, riset institut, industri, gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini yang mendevelop standar untuk mobile communication. Nah, mobile communication ini yang menjadi saya sebut sebagai center of gravity-nya komunikasi. Kenapa kok center of gravity-nya komunikasi? Karena root of business itu ada di personal. Iya. Ya kan? Jadi bagaimana cara bisa menghidupkan semoga dan seterusnya kan semuanya ada di interface di personal ini. Saya akan membesarkan bisnis saya kembali ke personal. Nah, itulah kenapa kok mau tidak mau ya dan mungkin yang lain-lain juga. Bahasa politiknya liberal ya bisa jadi organisasi. Maaf, saya punya dua pertanyaan basic. Lanjut. Mengapa digital itu sebelumnya kenapa? Cara efisiensi bisa ribuan kali lipat dalam satu investasi itu bisa melalui metode Masuk pembagian frequency. Iya, Sekarang pengaruh AI. nah itu nanti ke depan ini Pak yang 5G ya kalau 5G. Nah ini dari 2G masuk ke setelah efisien voice-nya karena ada SMS juga kan. Wah, ada SMS sih nggak usah ya, tapi kalau itu lebih dikembangkan ya SMS menjadi data. Habis itulah kemudian tadi saya sebut sudah masalah internet. Ya, itu mulai tahun 2002. Ya betul. Tapi waktu itu masih sedikit baru bisa send picture gitu. Video sangat limited lah. Nah itu makanya kemudian itu 3G. Belum optimum. Sudah broadband. 4G. Apa yang menyebabkan kemampuan broadband? Nah, kemampuan broadband itu karena tadi efisiensi dari sisi spektrum.
di spektrumnya itu kalau dulu itu menggunakan teknologi multiple access yang namanya CDMA. Nah, berubah menjadi OFDMA. Nah, dengan OFDMA ini dia bisa throughputnya lebih bagus, power consumption-nya juga lebih baik, tapi cost-nya adalah dari sisi processing. Tapi pada waktu itu 2010 processing power dari komputer itu semakin murah. Itulah mungkinnya kenapa kita bisa aja. Itu kan kemampuan sebelah Kayaknya lebihnya. Ini kami sebar dengan ini mereka ya, maksudnya bagiannya dulu sudah di cover fiber sebelum kita mulai di energi ini mungkin betul bisa kita yang mendorong ini terjadi ya. Jadi need-nya ada di mobile. Mobile bisa nggak aksesnya itu sudah semakin efisien untuk broadband. Jadi kalau broadband itu kan bisa untuk YouTube, WA yang sekarang ini kita alami kan dari provinsi ya. Itu di growing itu yang menyebabkan kebelakangnya fiber optiknya jadi berkembang. Mobilenya apa? Di situ mas. Niko, di padahal nggak tanya. Fiber optik itu tergantung pada. Nah itu ada ya ya. Nah perkembangannya bagaimana? Batasi, menembus batasi. Ya, saya nggak terlalu menguasai di fiber optik, dan tapi pada dasarnya di fiber optik pun dengan fiber optik yang ada, yang tadinya hanya single waveform itu bisa multiple waveform. Jadi satu fisik medium itu bisa digunakan untuk berbagai macam. Jadi lebih banyak nanti spektrum ada yang sinar itu sih kita. Tapi untuk bisa begitu berarti ada enhancement, ada di transceivernya. Dulu ada terminologi frequency reduce. Itu di mobile. Oh, kemudian kita sejak ya frekuensi reuse-nya biasanya kan sekitar 7 atau lebih gitu ya. Jadi setelah 7 sel itu sudah itu baru kemudian bisa lulus lagi frekuensinya. Itu di generasi 1 dan 2. Tapi kemudian generasi 3 dengan multiple access, pokoknya gimana caranya spektrum yang sama bisa kita reuse di sel yang berdekatan. Jadi 100% reuse. Nah, itu makanya multiple physical and interface-nya sudah berubah menjadi bukan lagi time ataupun frekuensi division, tapi menjadi code division. Itu multiple access. Nah, code division pun kurang efisien. Makanya kemudian namanya OFDMA, orthogonal frekuensi multiple access. Orthogonal frekuensi frekuensi division multiple access. Ortogonal itu Ortogonal dimensional. bukan itu maaf ya kak teknikal. Jadi ortogonal itu kan ini ada kanal sebuah spektrum itu ada maksimumnya, karena kalau misalnya dilebarkan lagi itu akan menyebabkan noise. Oleh karena itu algoritma DM itu berusaha untuk kecil-kecil aja, sehingga jadi frekuensinya itu kecil-kecil sehingga masih bisa menyambut banyak gitu ya, tapi dibanyakin. Nah, dia menggunakan processing power Fourier transform. Jadi dia menggunakan digital transform dan ditampungin ke frekuensi domain ditampungin. Nah, itu yang digunakan teknologinya untuk produksi. Terus gitu aja mas. Lebih dari itu kita bingung. Ya, ini pertanyaannya Pak. Mohon maaf nih. Nah, kemudian pada prinsipnya itu ya untuk meningkatkan efisiensi, kemudian ke unified connectivity. Nah, ini yang 5G. Yang 5G itu connectivity penting. Berarti Starlink itu 5G. Iya. Jadi Connectivity dari 6.000 satelit unified kan itu. jadi unified dari satelit bisa berintegrasi dengan terrestrial. Kalau yang dari satelit ke satelit itu Intersect lagi. Kenapa bisa unified? Itu
ada definisi kayak interface-nya lagi Pak, agar gimana dia bisa merge dengan frekuensi yang sama, ada standar spesifikasi requirement-nya sehingga dia bisa HP yang sama ini yang tadi ditanyakan itu bisa menerima baik teritorial maupun satelit. Nah itu yang disebut ini visinya 5G ya, bukan visinya SpaceX atau siapapun, tapi memang visinya impact connectivity. Jadi apapun infrastruktur connectivity-nya dengan menggunakan cukup semua devices akan menggunakan standar 5G. Maksudnya apa? Saat ini kan misalnya bisa untuk connectivity. Kalau mau connectivity menggunakan terminal ini kan pakai pesawat. Atau kalau Starlink saat ini yang penting menggunakan terminal Starlink. Kalau kita mau menggunakan komunikasi harus menggunakan HP ini. Nah nanti seluruh equipment itu bisa berhubungan baik menggunakan satelit maupun menggunakan teritorial maupun non teritorial langsung. Jadi kita tentukan misalkan Starlink ini GTS enggak. Jadi kita user tidak ya. Ini dengan device yang existing sekarang, apa device nanti? Device 5G. Oh, Sekarang 5G sekarang kita udah tekan ya di Jakarta ya. Ada. Itu gimana itu? Terestrial aja apa sudah itu unified connectivity? Nah itu jadi infrastruktur yang mengkonversi itu 5G. Jadi 5G lokal yang convergent. Konversinya gimana sih sebenarnya? Jadi gini, kalau 5G itu, mohon maaf, nah itu bukan hanya masalah broadband, bukan hanya masalah broadband, ini baru satu dari 3 aspek utama. Ini kan broadband di enhance. Jadi 4G itu sudah menjadi broadband di enhance. Jadi kita bagus itu namanya rilis 15 dan itu yang sekarang sedang roll out di Indonesia. Menjaga fidelity dari noise dan broadband di M5G. Apakah ada masalah? Noise. Ya, Frekuensi. ya kan jadi di bawah itu bisa di ensure tidak terganggu. Iya, karena dia ortogonal sehingga dia jadi tidak terlalu dan dia juga intelligence. Jadi dia bisa frekuensi cancellation dan lain-lain, dia bisa selective. Enggak tadi tidak rawan seperti di zaman intervensi frekuensi gitu. Lanjut ya. Kemudian ini yang ada sebenarnya ada dimensi IoT yang itu karakteristiknya yang diharapkan adalah latensi dan reliability. Ini beda. Dan ini tidak harus broadband. Sehingga satu ini bisa disebut. Karena kan kalau yang broadband yang ini bisa. Kemudian yang berikutnya advanced IoT. Karena ini kaitannya dengan energi. Jadi bagaimana di daerah yang di density yang padat itu misalnya misalnya ada acara sepak bola gitu, kan HP kadang-kadang hang karena untuk koneksinya susah. Nah itu 5G akan mensuksesi itu. Nah di new radio nih Pak, 5G new radio. Jadi radionya, interface-nya atau teknologi radionya. Nah ini rilis 17 ini yang disebut tadi satelit sudah menjadi fully converged. Jadi di converge ya, di fully converged. Kalau sebelumnya kan satelit dirilis walaupun di 5G atau sebelum itu satelit itu berfungsi sebagai saja di belakang di backbone-nya saja untuk menghubungkan server-server. Yang server-server ini kemudian ke tower dan mobile phone. Itu daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh fiber. Nah sekarang di 5G yang rilis 17 yang sudah mulai inisial di tahun 2024 ini itu sudah bagian dari integral dari 5G. Jadi
satelit bisa langsung diharapkan ini requirement ini dan bisa requirement-nya dari bisa langsung berhubungan bisa langsung berhubungan dengan device device 5G ya. Sekali. Langsung tidak pakai perantara. Enggak. Repeater. Ini BTS-nya ada di atas, ya, ada di Itu targetnya Starlink ya. ini sebenarnya targetnya di sini. Nah, Starlink follow ini. Oh, Tuh. Starlink follow ini. Ini kan industrinya. iya. Makanya mereka bekerja sama dengan T-Mobile. Bisa masuk untuk memperbaiki Satelit sama terestrial gitu. betul. Begitu kiamat ya, selesai. Kalau ke arah ini, market potential capture ini bagaimana? Nah, jadi karakteristik dari satelit itu wide coverage. Dia tambah coverage. Sehingga dia tadi akan meningkatkan coverage itu tadi target terhadap layanan 5G yang terlalu mahal kalau menggunakan fiber internet. Sehingga di luar itu dia bisa menggunakan satelit. Terus sekarang kan balik ya. Supaya kita nggak kejauhan. Kalau saya di Jakarta sekarang saya punya 5G sekarang pasang ya. Itu kan BTS-nya dekat-dekat gitu mas. Udah ya. Supaya nanti mobil itu nggak pakai supir gitu kan ya. Itu 5G itu mas. Itu di Gimana? rilis 16 yang di sini. Gitu. Jadi hanya itu saja. Jadi tidak semua standar 5G itu applicable. Tidak semua. Itu didukung oleh satellite constellation. Itu juga apa itu bang? Itu didukung oleh antena-antena di pojok-pojok itu kan? Ya, betul. Dan bisa ada di indoor misalnya untuk manfaat industri 4.0. Jadi nanti 2000 yang 5G yang fully convert kan nggak perlu itu lagi. BTS yang di pojok-pojok itu. Masih perlu Pak. Untuk nyetir kosong, udah nggak pakai. Ya, jadi itu Mobil nggak pakai supir itu loh. satelit itu hanya komplementari aja, jadi tidak bisa untuk yang super low latency di sini. Jadi masih terlalu based. Tapi itu tetap harus Nggak bisanya karena kenapa limitasi karena tetap latensi. atau karena presisi. Itu kan ada latensinya itu Pak, delay waktu, Oh, waktunya walaupun sudah kecil sampai dengan 20 milisecond, tapi masih jauh dari requirement-nya 5G. 5G itu requirement-nya less than 1 millisecond untuk automation. Misalnya kayak di aplikasi gitu ya, kan sensor-sensor. Iya. Nah itu kan harus akurat tuh. Nah itu nggak bisa kalau. Jadi makanya ini ada beberapa use cases yang berbeda-beda. Mana yang applicable, mana yang applicable untuk. Dan nanti 2024 fully converge itu ya. Ya ini standarnya sudah mulai dan mungkin majornya di sekitar 2020. KM ini desain seperti ini kan? Mestinya sih Tidak pernah banyak ditanya belum. ada yang nggak tahu ya. Apa? Ada yang ditanyakan Iya kan. ya. Kemudian ini tidak berhenti di sini dan itu akan terus sampai ke 5G rilis 15, kemudian sampai ke 6G. 6G sekarang sudah di China ini ya mas. ya di drive itu bukan hanya Cina, di Cina, Jepang, Korea. Apa tuh sih? 6G itu enhancement dari 5G. Nah kalau 5G itu connecting everything, jadi nanti kalau sekarang kan misalnya jam olahraga, ini hubungannya ke HP dulu, yang itu. Nah, nanti 5G itu ini bisa langsung kita jadi tidak perlu lagi. Terus apa tuh nanti kalau SSG itu ya mereka itu branding yang kayak quantum technology Ya, itu ada quantum sensing, quantum information ya. di belakang itu intinya adalah kalau yang 6G itu connecting intelligence. Ya, Kalau ini connecting yang penting, itu yang tidak bisa di itu ya, aplikasi juga. Jadi AI itu akan terbantu. Kita tahu. Sisi ini. Nah ini akan semakin converge lagi tuh. Di sini gimana? kalau
Makanya dulu Pak, kalau Bapak nggak percaya, secara isu saya diajak Bulog terbang dari Mekah ke Masjidil Aqsa untuk naik ke langit 7 gitu ya. Sebenarnya dengan gini kejadian gitu ya. Jadi orang yang tadi ya. Iya dong. Sekarang udah ketemu black hole, udah ketemu kan? Yang kira-kira langit yang kira ketemu sama Allah di langit 7. Itu sekarang udah ketemu Udah aku religi nih. ya karena kan kita tahu percaya Bulognya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus lagi ada 7 balik lagi sore balik lagi itu kan balik black hole. Jadi tahu gitu dulu kita nggak percaya kan gitu kan. Tapi sekarang dengan begini ini ya kejadian lebih dari kecepatan. Saya belajar kuantum itu jadi kejadian. Ya Pak, karena lebih cepat dari speed of light gitu kan. Oh, iya. Apa fisiknya Udah lewat gitu. Iya, ini mekanis tapi kalau terbalik black hole, nah, bukan nggak bisa keluar lagi. Nanti gak usah belo kita. Kalau itu kan sampai gede. Kalau kita keluar sampai kecil, di Kediri, kita garam. Nah, saya ingin point out bahwa ini perjalanan panjang. Sebenarnya ini sesuatu yang mestinya kita tidak perlu damage. Nanti ini menjadi lesson learned sih kita semua, bahwa ini sudah masuk riset ini sejak tahun 2010-an ini di mana di sini di TGPP bisa info kemudian di IPO di Indonesia ada riset di Indonesia. Ya, saya pengen tahu. Mana saja yang melakukan Ya. di Indonesia? Ya, di Indonesia nggak ada. University, lembaga, Nggak ada. Ada bang. Ini jawaban. Ini kan bagus sekali untuk saya. Jawaban yang faktual bilang sudah BTS tidak kerjaan aja, tapi bisa confirm. Itu loh, ini mau keluar dari acara kita ini gitu kira-kira. Ya, tidak ada Optimasi. Jangan kan kalau bilang sudah salah sendiri kalau lihat aja. Karena yang menempatkan satelit sendiri, menempatkan di satelit di ekosistemnya 5G ini, ya teman-teman yang ekosistem. Iya, sebenarnya itu kan semuanya private ya. Artinya si industri yang melakukan R&D, negara tidak melakukan ini. Enggak, ini awal itu negara awal-awalnya. Negara itu di belakangnya sebagai kan ada institut yang involved di dalam memfasilitasi standar ini. Negara sekarang tadi quantum sensing, quantum communication sekarang negara itu. Kalau bisa kita sudah segera aja mempelajari. Ada apa namanya wajib kifayah atau wajib ain kan? Kifayah itu harus ada yang melakukan ini. Iya. Kalau saya sendiri suaranya nggak terlalu gede juga kan? Iya, betul. Bicara di sini segala makanya kita amplifikasi. Jadi ini pentingnya adanya riset fokus yang terkait dengan standarisasi. Jadi kita bisa antisipasi nih karena implikasinya banyak sekali, baik itu ke industri, kemudian ke ekosistem. Jadi nggak perlu disiapin dua ya. Soalnya ini Dr. Agusta, Dr. Tony, dia buat paper Q1 gitu. Ini Q0. Tapi boleh juga sih kalau bikin Q, tapi dalam rangka ini, ya dia ngejar di sini. Kan memang karena di banyak negara kan kayak bikin ke depan. Banyak sih, kalau saya sih. Ini di underlying risetnya banyak sekali. Oh iya. Asosiasi itu terjawab itu enggak. Bukan bikin roadmap-nya bikin nggak roadmap. Intinya begitu karena permasalahannya saya sebagai jadi keterbatasan kapabilitas dan kapasitas kita sih Pak. Jadi tidak semua orang beruntungan seperti saya. Ya, mungkin kebetulan saya diberikan jalan yang agak sedikit dua sisi yang penelitian dan juga industri. Kita baru batas. Departemen itu kan saya itu aja ya.
Itu Marina tersebut Mauritius. Boleh nggak satu kita udah sudah di Euro. Mungkin itu Pak. Ya itu tunjukkan. Saya menunjukkan sesuatu aja biar Anda siap. You are not the first. You are the first. Apa nih? Tunjukin Marina, tunjukin. Biar sombong dikit. Kayak sama dia dulu Pak. Ayo, kita pengen tahu juga dong. Marina. Kita harus bangga dong. Mereka udah menang tuh PSSI. Selain-selainnya. Semua mukanya. Aduh, ini kampusnya beliau nih. Kita itu sombong kali. Ini sebenarnya nih. Jadi Sama Bapak ya. Aduh, Pak. So, Senior nih. ya udah kayak gitu kan. Ini dibubarin. Iya. Penampilannya culun banget. enggak, kita menyesal juga udah sampai sore. Kita semua udah bagus sore itu. Iya, Dia spin off buat Indonesia. Iya kan? R&D-nya ada di university Betul, juga betul. seperti itu. Nah, saya masih punya mimpi itu bisa gitu. Itu Terus sekarang tidak ada Martin Sweating. Enggak. jadi ada. Saya tahu. Jadi Pakai celana pendek pasti Pak. siapa yang botak namanya? Profesor Suri yang turun kemana-mana? Oh ya itu, Sweetie. Siapa? Sweetie. Iya, Sweetie. Iya. Tahu nggak? Waktu Perdana Menteri Inggris datang ke sini, saya tanda tangan, seperti ini. Ingat ya, tahun 2000 sama namanya Perdana Inggris yang naik kereta api, naik bis itu loh, naik bis nggak pakai pengawal itu sebenarnya tulis. Dan saya khusus minta ya sama masalah microsatellite sama Suri. Pak Sweeting datang mas, Pak Sweeting datang kan 2015. Iya Sweeting datang. Kita sombong lah ya. Ini sombong juga nih kamu sendiri juga. Tapi nggak jadi-jadi. Semua pas saya 2014 dikirim ke sini juga. Jadi ada yang salah nih di kita. Ada yang salah. Kita udah tahu sama-sama. Ini sudah keluar sekian loh mas. Ini Karena nggak ada duit, gimana? apa? Apa nggak ada duitnya atau gimana? Enggak, kalau kita Nah, wilnya ini kalau ini sekarang ini BPT ada. Ini Pak Habibie, Joe, Pak Habibie. Karena nggak ada sih nggak tahu bilang Pak itu aja masalah. Itu jawaban. Oke, kan balik lagi. Itu mau sombong aja. Yang masih ada judo. Itu di mana sekarang ini? Di sana masih di Inggris. Oh iya, belum Dia nggak pernah lagi. Gimana? Nggak tahu saya di mana. Kalau ini bukan Pak Sweeting nih. Ini sekalian kan? Ini selesai nih. Saya nih Sama Pak sisi saya. paling tidak pernah ke sana. Tadi yang terakhir ada diskusi lagi deh, langit. Jadi Pak sore loh ya udah. Tapi semuanya rambutnya masih. Tidak habis kalau kita. Enggak. Jadi Saya lebih parah lagi Pak. gini mas, kami ini istiadatnya itu cuma bahwa di keseniannya dia masuk. Maksudnya TV73 masuk dulu itu ada 10 tahun. Tahun 96. 66. Oh, Saya belum ke situ. oh belum. Saya 97. Saya 96. Oh tidak masuk. Kenapa dia masuk? Udah, sedikit itu. Ya, kemarin lagi biar nanti diskusinya lebih panjang. Ya, makasih banyak Pak Anggoro. Mungkin lanjut ke diskusi aja langsung. Itu masa lalunya ya dan future ke depan. Mungkin kita bisa diskusi apa yang sudah terjadi saat ini untuk Pak Anggoro, Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, diklarifikasi ke beliau, silakan Pak. Saya ini aja biar yang praktis. Iya. Kita bergerak ke fully converged. Ya. Kita sekarang punya yang satelit itu ada BRI satelit, ada Satria, ada Palapa, ada Telkom, betul ya? Yang di atas mana? Yang merah putih, sekarang merah putih. The same time, kita udah punya BTS dan kita punya namanya laut namanya apa itu ring, Palaparing gitu ya. Terus kemudian tapi ada kawan Starlink. Gimana kira-kira ceritanya supaya converge semua itu yang penting itu. Gimana Mas? Dan mungkin Bu, satu pertanyaan bagaimana tidak mematikan Iya. aktivitas dalam. Iya, ini pertanyaannya kata pertanyaan punya BRI satu punya apa, punya merah putih, punya Satria, Palapare. tapi punya Palaparing, punya kabel-kabel laut, tapi bisa Kita harus apa nih? supaya converge, tidak mematikan. Nah, itu pertanyaan. Oke. Terima kasih.
Jadi apa namanya teknologi ini kan tadi teknologinya kan bukan hanya kita ya. Jadi tentu saya akan kami terus karena mengejar better experience, better efisiensi gitu ya. Itu nggak bisa dinafikan. Nah, satu hal yang perlu kita pahami dan bahwa kalau kita hanya fokus kepada connectivity, maka connectivity itu akan semakin lama menjadi komoditi. Pasti orang akan karena itu hanya sebagai enabler. Jadi apa? Connectivity itu hanya Menjadi enabler. sebagai enabler. Enabler untuk apa? Untuk aktivitas kita sebenarnya. Nah, sehingga kita urge untuk seluruh stakeholder itu fokus kepada value creation. Jadi value apa dengan connectivity tersebut? Nah, value apa yang akan berbeda antara connectivity satu dengan connectivity yang lain? Oleh karena itu seperti Contohnya apa value creation? value creation sebagai contoh kebutuhan di tadi industri 4.0 itu akan berbeda itu infrastrukturnya atau connectivity-nya. Gitu. Tapi kalau kita bicaranya secara hanya satu dimensi saja, connectivity, ini loh semakin murah tadi dan sebagai contoh lagi Indonesia untuk connectivity tertentu dia mempunyai karakteristik berbeda. Ya. Misalnya untuk terestrial itu mempunyai karakteristik low latency gitu ya. Kemudian broadband-nya juga besar banget gitu ya. Dan bagus untuk daerah-daerah yang padat. Nah, itu untuk terestrial itu value-nya apa di situ? Value yang bisa di-create. Berarti itu untuk aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggalnya di daerah-daerah yang padat penduduk atau aktivitas-aktivitas yang banyak penduduk yang misalnya di mall gitu. Nah, itu nggak bisa pakai satu juta. Jadi karena kalau pinginnya belum bisa. Kita punya pertanyaan kita. Konsekuensinya, implikasinya pada investasi dan capital. Termasuk apakah nanti ada teknologi obsolete yang betul obsolete dari harus ditukar seperti mesin ketik kan sudah mati. Bagaimana itu proyeksi? Oke. Ya tadi terkait dengan tadi kita fokus pada value-nya. Kita value itu adalah kendali kita, pasti kendali nasional kita. Kita tahu pasar, kita tahu need kita. Gitu. Nah sekarang apakah nanti akan ada yang obsolete? Nah ini sebenarnya secara value karena value-nya akan berbeda, masing-masing use cases berbeda, industri juga berbeda, gitu. Maka dengan kemudahan dari berbagai macam pilihan konektivitas atau infrastruktur itu malah semakin lama semakin meningkatkan value dan semakin meningkatkan value di masing-masing teknologi infrastruktur itu tidak akan mati, malah justru semakin mengembang juga. Jadi artinya ada suatu pendekatan morphing with teknologi yang bisa penyesapan yang lebih jadi payungnya semakin besar yang payungnya Makin kecil. Jadi kembali lagi, tetap ya teknologi sangat dimungkin masuk kalau kritis ya, kreativitas tadi ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan konektivitas ini? Kita di atasnya. Potensi dan peran itu berbeda-beda. Dan itu lebih besar daripada masalah komunikasi. Kalau misalnya bagaimana kita meningkatkan kondisi emergency response, bagaimana kita meningkatkan kondisi layanan distribusi obat-obatan, itu bagaimana layanan dan farmasi, gitu ya, atau bagaimana monitoring terhadap resource sumber daya alam, ya.
Kalau misalnya kan sederhana, kalau saya sekarang ini nanti akan ada taksi udara dan pakai drone. Dari satu titik sana, kirim barang ke sana itu kan, itu satelit apa itu terrestrial base? Nah, kemungkinan itu bisa dua-duanya. Kira-kira Itu yang risikonya itu. Karena dia harus masuk ke reliability, Pak. Kan nggak bisa dia loss of kontak ya. Dan reliability itu kenapa kok harus ada beberapa infrastruktur? Karena dia harus menjamin pasti harus ada konektivitas. Jadi adanya satelit di dalam untuk converge itu sudah menjadi requirement. Makanya di sini requirement Pak. Ini ada dalam mencapai full terrestrial sama satelit inilah alih-alih Indonesia harus mulai di depan. Dan saya Untuk mengidentikan apa sih yang kita bisa manfaatkan, apa sih yang kita bisa strengthen di masing-masing industrinya sehingga investasi tadi itu jadi optimal. ini nanti kan saya jadi artikel, saya kan baru tahu serius karena saya kemarin saya kecewa juga dia bilang udah tinggalin aja kalau nggak perlu ini aja kan Jadi jadi pertanyaannya juga, where are we now? Itu satu. Where is the duit? Iya, iya. tapi kembali lagi ya. Tapi kalau we are no, bapak tanya itu we don't know. Iya. Dia nggak punya itu. Sudah ngerjain kita nggak ngerjain soalnya. Kalau kepala lapan dulu maksud saya lapan yang X lapan nggak ngerjain ya itu makanya. Iya benar, tapi dulu saya ngerjain kita. Dari ngerjain kita. Pada Itu itu yang di mobil-mobil kan observasi. don't follow me, I'm lost. Jadi kita itu konkret gitu maksudnya. Untuk monitor anticipating kita harus kemana. Pak, boleh nggak nanya nih yang tadi Kita bilangnya di Pak sini. Indong ini kan yang lagi sekarang kita mau ngomongin kan autonomous vehicle. Iya. Autonomous vehicle, Tapi saya selalu autonomous vehicle kan sekarang base sensor. iya. Nah, misalkan ke depan ada dulu kita mikirin dia harus apa base itu ses, sekarang autonomous base sensor. Nah sekarang kalau nanti nih dia bisa nggak langsung satu dulu atau yang mana yang lebih pas lah karena ada retensi tadi. Ya itu dua-duanya. Kan sudah mati kata gitu kan sekarang sensor nggak pakai BTS nggak pakai sensor aja. Tapi sensornya tetap aja kotak ke tadi kajis, bapak ya. Ya, Tapi kan kotak-kotak ke titik-titik sensor. Jadi enggak ada sensor nggak atau titik iya, sensor itu kan baru sebagian dari komponen. oh oke. Sehingga intelijennya kan tidak ada di situ. Karena kalau intelijennya ada di vehicle, itu ekspensif. Oh gitu. Makanya proyek ini intelijen sisi nanti ke depan. Kayak apa namanya intelijennya ada di cloud. Oh. Jadi yang kita kreativitas tadi, Ya itu. infrastruktur sebetulnya kan enggak. Jadi kayak misalkan si Nadine gitu ya, buat Gojek, itu dia kreativitas dari infrastrukturnya. Negara infrastruktur. Yang sekarang si autonomous vehicle yang versinya siapa nih yang sekarang ada coba gimana itu bisa apa? Dia dua-duanya dia ada komunikasinya. Jadi kalau ada komunikasi untuk collecting data kan, collecting data, kemudian kan itu menggunakan tapi itu. Jadi dia di komplement itu, ya terus Mikirnya salah lah ya. mikirnya di sini kalau Tapi ada sensor di sini tetap. sensor tetap bisa dapat info ini saya harus ngapain itu kan ini sama seperti ChatGPT ya. ChatGPT itu kan bukan di laptop kita, intelijennya ada di server yang data center yang begitu banyak. Saya bayangin sebelumnya bayangin itu yang autonomous vehicle itu yang kalau sensor semakin bagus tuh ya itu kayak mau mobil yang bapak bikin itu yang terbaik itu yang mau ke sana aja kan ada tuh mobil-mobilan kecil itu kan full sensor situ aja nggak ada apa-apanya. Hanya dia tidak bisa learning untuk wider environment. Iya gitu. Itu bisa wider environment kan dia backup. Oh jadi yang autonomous vehicle itu ada unsur itunya ya? Iya nantinya banyak sekali unsur. Drone-drone yang buat perang kan gitu. Tetap aja ada intelijennya dikendaliin gitu kan. Tembakin gitu. Oh ya nggak tahu maksud saya itu kan terlalu spesifik kan dari penggunaan di teknologi yang sekarang ini ada lagi taksi lagi apa yang itu. Nah, itu tuh kan ya Pak, itu kan artinya kan misalnya
supir nggak pakai supir ya, taksi ya, dia di belakang, dia di belakang truk, Iya, dia ngurangi, gitu Iya. kan? Iya. Ya, tapi kalau dia mau, saya mau belok kiri, Iya. saya mau ke sana, Iya. itu kan tetap ada BTS -nya. Bisa enggak? Apa kalau Nah, itu bisa enggak? Tanpa itu. Kalau nggak ada jadi kurang ntar. Bisa ya? bahaya gitu. Selalu mahal ke atas karena satu Oh. connectivity walaupun Iya. walaupun masih lebih mahal daripada ya. Itu Kalau kan nggak salah kan Bayangan saya gini loh Pak Indro, itu ada map, kayak mapnya gitu. Tapi akurat, masih bagus. iya. Udah itu plus sensor, udah dia di situ-situ dibikin. Iya. Si CPU sendiri, tapi dia tidak mobil. lebar Kemana yang tahu tahu ya. lanjutnya seperti apa, Spot, apa. Itu nggak certified itu Pak. Ya. Kalau kayak gitu nggak certified di Amerika. Nggak boleh. Dan cepat sekali kan Pak. Ini Pak. Bagaimana cepat gitu kan? Iya, iya. Itu 5G itu. Macam gitu. Jadi dia ada mobil kalau ada konektivitas yang dekat ya kan. dekat. Itu dapat Misalnya- duitnya dari mana tuh? Apa? Yang tadi bilang kalau ada koneksi dekat, nyambung. Iya. Berarti dia bayar ke yang titik itu. Itu jasa itu Pak. Ekosistem. Jadi itu kan konektivitas. Nah, Kalau konektivitas sudah tidak lagi Isu. jadi sebab komoditi tidak ada. Oh. Jadi otomatis bahwa yang lewat situ nyambung itu bayar lo. Lalu itu bayar satu. Iya. Atau sudah termasuk. Makanya tadi bisa Pak Aswin, musik-musik masyarakat. Bapak, sekarang ini 5G seperti apa sih di Jakarta jadi? maksudnya sudah ada belum besar. Kenapa kok begitu? Karena ini kan sistemnya geser nih Pak. Dari 4G menjadi 5G. Sehingga secara bisnis case-nya atau secara ininya belum besar karena investasi satu rolling. Pertanyaan, 5G di Jakarta itu yang udara di mana Pak? Nanti saya nggak. Tapi kalau pas saya tahu di Solo, ada tapi lokasinya persisnya ya. Saya juga sedang mencari itu sih. Tapi device-nya juga bukan device-nya juga usia aku jadi device juga ya. Tapi kayak device 5G, as soon as itu rilisnya muncul, itu sudah mereka sudah produksi itu. Setiap kali ada rilisnya itu di kalau nggak salah itu di 2017 yang rilis 17 itu di tahun 2022 rilisnya standarnya requirement-nya. Nah itu langsung manufacturing itu langsung jalan gitu. Ini Pak itu kan muncul 5G, ya kan? Tapi saya nggak pernah tahu. Apa sih? Saya nggak bisa bedain karena ini 5G fasilitasnya, makanya ini masih 3G. Atau sudah 2G. Yang di sini aja nih Pak. Ya, ini yang implementasi sekarang itu yang 15 saja. Karena untuk yang ke bawah ini belum ada nih. Iya. Karena investasinya berbeda lagi sekarang Afrika. Iya. Memang kalau ini kan fenomena di Indonesia ya. Ini iPhone berapa nih? iPhone berapa? 13. Berapa? Pokoknya 25 jutaan lah. Saya nggak ngomongnya. Padahal cukup dengan harga yang 3 jutaan Android itu ya, yang digunakan fasilitasnya. Kita kan masih gede. Ya, yang digunakan. WhatsApp kamera, balik itu aja. Merah. Apalagi kalau ibu-ibu ya. Ya, jadi nanti lagi-lagi dari Iya. kita kalau dari sisi operator dan komunikasi operator itu kita pragmatis pasti. Kita tidak bisa kemudian, oh ini ada teknologinya nih kita implement. Kita free gitu kan. Gini, pertanyaan saya sekarang sebagai ahli, apa rekomendasinya untuk bergerak posisi sistem anggaran itu? Ya, pertama kita harus segera melakukan survei. Nanti survei itu dan bisa survei terhadap ini semua perkembangan ini terkait dengan infrastruktur komunikasi dan standar-standarnya. Kemudian kita lakukan gap analisis terhadap kebutuhan nasional. Nah, kebutuhan nasional kita kumpulkan use case-nya mana yang relevan, mana tidak. Kemudian kita fokus ke yang teori. Nah, sehingga berbagai macam report penelitian itu bisa convert menjadi
satu value creation yang bisa kita kolaborasi. Yang Bapak bilang ini value creation, nanti kita bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan Iya. si 5G itu kan ya. Konvergen itu. Baik teritorial maupun sambungan. Dan itu baik pemerintah, maupun si swasta juga kebijakannya. Kalau kan sekarang kita bayangin gini, ini misalnya nih, Jakarta satu sehat ya. Kita pakai itu tuh gitu ya. Kalau nanti udah 5G harusnya ya barangkali kita nggak perlu masukkan ini, ketik satu ini, goyangin kepala, nggak usah begitu Pak. Beda bapak saya, pensiunan. Begitu kita langsung ini langsung udah kayak identify, terus apalagi segala macam itu Pak ya. Iya. Kemudian gitu. Saya bayangnya ini adalah tenaga, tapi kan kita punya foresight-nya, roadmap-nya kayak apa kan? Jika itu dari bisa diversi gadgetnya ada di mana? Sementara ini teman-teman researcher-nya ini itu ya mana-mana juga tidak harus fokus ya. Ini barangkali satu rekomendasinya Prof Indro ya seharusnya itu, sehingga nanti misalkan brief itu ada top down, fokus ke sana gitu. Tapi intinya penjelasan ya. Hasilnya diambil oleh beliau-beliau Ya, ini harus gitu kok. dunia itu kayak gitu kerja. Resource kita terbatas kan. Komen Pauli gimana Pauli? Sebagai pakar survei, research dan gap analysis. Setuju Pak, karena kan riset kami, riset saya dan Pak Gustan itu ngomongin technological foresight. Jadi mapping dulu, habis itu bikin kriteria. Cuma kalau di sini, di grid saat ini nggak gitu. Nah, sekarang sama nih. Yang ini kita dapat yang luar biasa. Bisa dikonversi. Satellite and terrestrial technology kan yang very good. Nah, kalau sudah begini, dengan kemampuan kita yang ada sekarang ini kita baik. Step 1, step 2, step 3 itu apa? Itu yang kita rekomend kepada pemerintah. Ya. Jadi nggak gini. Ya, saya nggak belum pernah dengar fully converse. Oh, pernah. Ini hebat ini. Ini kan kalau Pak Luhut bilang ya tinggalin aja, sudah full Starlink kok. Enggak, ternyata enggak. Ini nah disitulah yang industri ya namanya kemana yang di sebenarnya. Gimana kalau gitu tuh? Betul. Jadi Ini buat apa? Yang melakukan riset top down nggak bisa dibiarkan ke polisi sendiri. Tuh, ada pertanyaan tuh. Itu ada jawaban juga. Jawaban tentang Terus kedokteran. 100-an kan 100 ketinggian. Iya. Fenomena negara pasal 6. Oh, udah ada ya? Iya. Kalau udara Indonesia mengirim. Oh, belum gitu. Coba. Nggak ada dong. Kan menyatakan bahwa teknologi udara Indonesia mengiringi batas kedalaman negara, Vietnam maupun lautan. Oh, gitu ya? Ada apa tuh Pak? Konvensi apa tuh yang Chicago. Chicago. Konvensi aja. Batas vertikal merupakan wilayah udara yang mencapai ketinggian 100 km. Oke, itu konvensi Chicago. Tapi kalau Undang-Undang Nomor 42 2008 sesudah undang-undang itu adalah kita udah pernah FIFA ya Pak, jadi udah ditemukan. pasal 6 menyatakan bahwa teritorial udara Indonesia mengiringi batas kedaulatan negara daratan maupun lautan. Berarti di dalam bukan nggak termasuk ZTE gitu aja kan? Di laut teritorial itu kan? Di dalam namanya kan di dalam 12 mil. Ketinggiannya nggak ada. ketinggiannya jadi konvensi. Kalau gitu kapal terbang masuk laut Jawa, laut ini boleh dong, undang-undang ini. Nggak boleh. Nggak boleh. Enggak kan di sini cuma di atasnya 110. Iya. Tapi kan tadi ZTE kan berarti tengah-tengah kan masuk di kita. Berarti artinya kalau sampai ada kapal masuk di tengah Kapal udara apa kapal udara. Berarti boleh dong. boleh kalau dia lewatnya Alki. Oh, Kan ini tertutup. iya. Alur utara selatan 3 itu boleh lewat situ terbangnya. Nggak boleh barat timur laut Jawa. Nggak boleh. Oh iya. Iya, boleh. Nah, nanti gitu aja. Ada zona bebas. Ya, jadi kan karena kita 12 mil, 12 milnya kita dari declare Pak, laut kita tuh tertutup Pak. Betul. Nah, oleh karena itu gimana kalau kapal asing mau lewat? Dikasihlah arti 1 yang lewat selat Sunda, arti 2 selat Makassar, selat Lombok, arti 3 yang masuk ke Wetan. Itu untuk laut. Laut. Sama, Kalau ini ada pesawat kalau ada pesawat ini langsung proyek teritorial negara, maka katakan bahwa teritorial udara Indonesia menggunakan badan kepala negara itu ya harusnya, tapi kan sekarang beda lagi tuh Pak Wendy, kan ada fleet
Flight Information Region. Iya. Itu bisa, itu asal gua diatur sama Makassar, sama Jakarta. Asal dikasih izin. Iya, iya, iya. Kita harus mengizinkan Pak, tapi by konvensi kita harus mengizinkan. Iya. Harus mengizinkan. Pesawat sipil loh ya. Pesawat Sipil, sipil. ya. Pesawat sipil. Kalau kita izin pasti diizinin ya. Ini Tanpa harus bayar. ada banyak di enroute-nya Pak. Itu Pak, ada pertanyaan Pak tuh. Pak, Jadi Pak Purwadi Pak. apa saja wewenang UN Committee on the ini UN Kopus nih Pak. Ya, wewenang itu dia akan diwakili oleh masing-masing administrasi. Apabila ada klaim, ya, baik itu untuk misalnya terjadi kayak misalnya gangguan apa namanya untuk ekonomi dan lain-lain. Melalui tadi sebagai Kompas. Itu mereka secara aktif ya administrasinya untuk menyampaikan spesifik klaim itu ke komite. Nah dari situlah mereka akan memforward ke administrasi yang mempunyai satu tersebut. Nah dari situlah terjadi resolution. Jadi ada beberapa case ketika awal-awalnya sekali pembangunan SpaceX itu masih baru gitu ya, sehingga banyak reflektor banget gitu di awal-awal itu, kemudian ada komplain, kemudian dimasukkan ke administrasi, bahkan di Amerika sendiri gitu. Ya ada improvement. Jadi wewenangnya sebagai perantara. Yang mau koreksi, kalau sinatnya UN Kopus itu pembicaraan konsensus. Kemudian dari situ mungkin diajukan ke General Assembly. Betul. Atau yang badan-badan yang itu bisa. Tahu saya itu, apa ada yang lain? Oh enggak, tapi secara umum itu semuanya dari administrasi pemerintah. Mas, kalau yang kasus satelit 123B itu gimana? Kan 123B yang punyanya Kemhan, 113B ya. Yang punyanya Kemhan itu kan dengan alasan Musik lokasi maksudnya. ya lokasi. Itu lokasinya Indonesia katanya gitu. 123. Iya, 123B apa kalimat namanya? Ada B-nya. Iya, Maksudnya iya. Dia melakukan itu karena itu punya hak Indonesia, kalau nggak diambil, ya orang lain. diambil orang lain. Nah itu gimana? Itu ada hubungannya dengan daerah apa namanya? Lagi-lagi tadi yang sampai Ekuator sebenarnya sudah hubungannya. itu tadi bahwa di sana sudah ada ITU, yang fokus kemudian ITU. Nah itu sudah ada mekanisme yang sudah diatur di ITU. Siapa ya first in first served. Sebenarnya free sebenarnya, tetapi administrasinya aja diadministrasi. Jadi waktu itu ketika kita sudah booking di situ dan terbukti sudah menempatkan objek space di situ, ya itu jadi milik kita. Kemudian kita berhak untuk diamankan. Kalau sudah ada di situ, yang lainnya harus mengamankan itu, tidak boleh menyebabkan terganggunya fungsi dari objek angkasa tersebut. Nomor 3 Pak itu. Berapa tahun umur kepayasan komunikasi? Nah, dan bagaimana mengelola delivery? Oke. Jadi kalau untuk satelit biru yang 36.000 kilo, ya, itu dia akan jadi delivery lamanya. Itu jauh di angkasa, di luar angkasa ya. Itu didorong ke atas. Kalau yang ini? Kalau yang itu umurnya 15 tahun. Kenapa distandarkan 15 tahun? Karena sebesar mungkin, sepanjang mungkin, gitu. Dan standar dari reliability equipment rata-rata itu bisa dijamin naiknya itu dengan redundancy yang tidak terlalu besar, yang reasonable itu 15 tahun. Jadi materialnya mesti. Nah itu membuat dari dan juga terkait dengan bahan bakar. Bahan bakar itu memang paling limited. Nah kalau yang Leo itu umurnya lebih kecil itu karena disturbance-nya itu lebih banyak. Tidak dengan di jatuh terbakar kan? Ya betul. Jadi umurnya sekitar 5 sampai 7 tahun lah kira-kira. Tidak hilang.
Jatuh. Jatuh. Nah, kalau yang ya kalau Rio itu jatuh dan itu ada aturannya juga di 3D, Space 3D bahwa ini tidak boleh launching state harus menjamin debris satelit dan sampahnya itu tidak mengganggu. Launching state. Jadi negara meluncur Launching state. Jadi misal Bukan yang bukan state survei survei Amerika dong. Iya, launching state itu notabene adalah definisinya adalah yang menunjukkan dan yang punya satelitnya dan yang memodali atau yang membuat itu terjadi. Nah, jadi misalnya kalau Telkom kemarin meluncurkan merah putih, walaupun kita bukan ke pabrikan satelitnya, tapi satelit itu diorder oleh kita. Nah, kita termasuk bagian dari launching state yang bertanggung jawab jika ada debris di luar angkasa. Ya, dia mengasuransikan kita. Betul. Jadi KPS itu. Kalau di buku kepala ini jadi Nah, bagaimana pengelolaan debrinya itu kalau ada spesifik itu menyampaikan tidak boleh sampai memberikan kerugian. Sudah pastilah seperti yang tinggi. Nah, sehingga ada beberapa teknologi nih. Ada yang mengambil teknologi approach-nya adalah seperti SpaceX itu menggunakan orbit yang paling rendah di ketinggian 5 besar, paling agak rendah. Nah itu debrisnya akan diturunkan. Tapi kalau untuk yang ketinggiannya agak nanggung di atas 1000, mungkin ribuan itu ada grade tersendiri. Nah, itu sudah didefinisikan di konvensi Space Treaty. Jadi justru harus dinaikkan. Internet SpaceX dia ngambil yang di bawah karena dia tidak perlu banyak manuver untuk dihancurkan. Jadi sehingga liability-nya terbatas. Kalau sudah hancur, hilang. Beda kalau kayak kita dibuang ke atas itu masih ada tuh. Kalau kita nggak sukses untuk dinaikkan masuk ke graveyard, kita bisa kena klaim gitu. bisa nabrak. Nah, iya. Bisa nabrak itu kan kacau. ISS. Kalau ini saya mau tanya, kan di GSO itu kan sebenarnya ada slot-slot yang diberikan kan harga. Ada. Seperti saya ingat Vanuatu itu kan dipakai oleh Amerika atau apa ya? Betul. Ada namanya plan Perry, tapi dari sisi frekuensinya. Jadi, ini kan slot dan frekuensi. Jadi, sebenarnya slotnya bebas-bebas saja, asal tidak memancarkan nggak apa-apa juga sih, Pak. Tapi kan ngapain punya satu project ke satu itu tidak ngapa-ngapain kan harus ada fungsi. Nah itu namanya plan Perry, Pak. Jadi plan Perry itu memang dialokasikan. Hanya karena frekuensinya itu desain sedemikian rupa pasti tidak akan mengganggu yang lain, sehingga kurang optimum untuk ekosistem yang dibangun. Di apa ya receiver transmitter frekuensinya itu keminannya nggak umum. Di akhirnya volumenya jadi kecil untuk production. Pada lagi lupa. Amro kami pernah dengar. Negara di mana sering diluncurkan harus memeriksa. Ada kesepakatan Indonesia punya stasiun peluncuran stasiun dia. Benar. Kami pernah sama Pak Purwo. Terus Tapi dulu Ukraina membantu ya kan. oh ya betul. Oleh karena itu yang mendaftarkan ke UN Focus itu adalah manufacturer satelit. Jadi kayak misalnya kita order di Prancis, dan di Prancis yang bertanggung jawab memastikan kepada UN bahwa satelitnya sudah sesuai dan peluncurnya misi SpaceX peluncurnya itu ada gitu. Kalau terkait dengan peluncuran ini, nah kalau kita meluncurkannya, kita sebagai negara yang menyelenggarakan peluncuran, itu harus memastikan. Sekarang ini Pak Ambro pertanyaannya, kenapa Pak Ambro bergerak di drone?
Ya, S3 saya, Pak. Enggak maksud saya, ini kan Ke depan itu. ke depan. Ke depan. Oke, ini kan arahnya konversasi kan. Nah sementara ini ya dengan drone tadi dan konversasi drone, posisinya ada di mana ya? Drone. Drone itu banyak, misalnya untuk emergency, additional capacity. Misalnya tiba-tiba kita butuh BTS yang lebih banyak di situ, nah itu bisa kirimkan kayak kira. Nah itu sudah masuk ke rilis 17 juga itu Pak, yang di sini. Hanya Pak, karena kita topiknya satelit ini. Di sini ada drone. Dengan sudah masuk di sini. Maksud saya sekarang kan distribusi lah BTS, satellite, ini ada drone. Iya. Tadi kan kreativitas kan? Iya. Tinggal si siapa end user-nya ada di mana dan sebagainya kan. Artinya harus ada mapping yang seperti itu kan. Drone juga akan play role. Dan nanti tinggal kita nih, drone itu lebih di kita nih sebenarnya, kita bisa nggak terlalu jauh gitu, teknologinya nggak terlalu jauh, dan itu kan kontrolnya ada di nasional gitu ya. Kita punya kemandirian juga kan, WebI dan lain-lain, nah itu kayaknya bisa harus disinkronkan ke sini. Itu bisa menjadi. Kalau pertanyaan Mas Nanto juga untuk Pak Benny. Kan sekarang turun itu sudah berkeliaran gitu ya. Nah, apakah aturan nasional atau internasional mengenai yang membatasi operasi? Seingat saya standarnya sudah ada, internasional ada untuk penyelenggaraan itu dan aturan di perhubungan juga ada sih, ada sertifikat. Hanya apakah sempurna? Nah itu kita Yes. Sekarang kadang-kadang itu dipakai juga untuk memantau data yang bencana gitu kan. Misalnya waktu ada utusan mana itu kan untuk perintah jauh. Nah, itu tapi jaksa agung juga ada, Pak. Udah ditembak itu. Aduh, Pak KPK. Jadi saya ambil sedikit ya, saya nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau kita kan istilahnya drone itu sebenarnya unmanned aircraft. betul. Nah, itu intinya sih kalau yang diatur itu pokoknya paling penting dia nggak boleh mengganggu civil aviation. Ya, bukan lama terbang dan sebagainya. Makanya ada batasannya kan, batasan terbangnya boleh sekian. Ya. Terus ada batasannya kalau yang untuk sipil itu, yang untuk hobi ada batasnya lagi Pak, beda tuh, harus terlihat, nggak boleh sampai tidak terlihat, seperti kayak gitu lah. Ada. Nah, terus ada nanti mendekati atau jauh dari KKP, batasan dari sekitar bandara. Karena sekitar bandara itu dia kan batasnya pesawat nggak boleh menaik ya, kayak gitu. Kalau dia jauh dari situ mungkin batas ketinggiannya boleh, Bapak kalau di bawah ini ketinggiannya nggak boleh, kayak gitu gitulah. Dan itu aturan. Ya, kan sekarang kan masih banyak mimpi yang ingin kita realisasikan kan mobil terbang itu gimana? Kalau ada. Mobil terbang itu begitu dia terbang mesinnya pesawat. Oh iya. Bisa Seperti juga itu apa namanya seaplane. Seaplane itu begitu dia mendekati air, rezimnya sudah bukan udara, rezimnya sih tahu masuk air. Sekjen itu Kementerian Perhubungan. Sekarang saya pelaku. Saya mau tanya kalau di Indonesia pengawasnya di mana ya? Sekjen Begini, kalau drone saya tahu biasanya di proses angkat udara. Nah teman saya, dia kalau drone itu nggak bisa dia sembarangan. Maksud saya dalam rangka ini, kalau satelit itu di Indonesia apakah Kominfo atau gimana? Kalau satelit kan itu tadi masuk ke space treaty ya, jadi dia tidak masuk ke dalam pengendalian kita. Jadi dia nggak bisa diatur. Saat ini belum ada. Jadi itu kan bebas ya. Seperti hanya wilayah internasional. Siapa yang di situ? Ya izinnya harus ada keluar Pak, siupnya. Kalau kita suka Jadi satu apa tidak bisa kita Jadi siapa yang kuat yang menang di space itu? Jadi ya ada izin-izinnya. Jadi maksudnya izin itu maksudnya orbitnya tadi kan di ITU itu kan. Yang jadi ada seperti yang tadi dikasih 123 itu kita harus kan ada slot-slot lah, itu ada alokasi. Nah, itu ada yang ngatur alokasinya. Jadi oke, saya mau meluncurkan satelit nih, saya di sini. Kominfo ya. Dari Kominfo, dari sisi frekuensi, kemudian dari sisi alokasi
tekniknya. Nah, nanti di situ dia akan memperjuangkan berbasis administrasi. Di masing-masing negara itu mempunyai hak untuk apply untuk filing terhadap audit tersebut untuk menempatkan apa istilahnya level of right-nya sama gitu. Siapa yang tepat, siapa yang dapat. Kalau di Indonesia, misalnya yang baik. Setahu saya tidak ada izin dari instansi tunggal. Ya, ya. Izin tidak ada dari instansi tunggal. Kalau tahu izin terakhir dari instansi tunggal, pasti harus ada rekomendasi dari instansi lainnya yang terkait. USS. Bangsa drone gitu. Saudara benar? Iya. Saya cek ya, langsung ke presiden. Oh bukan Pak. Saya kan pengen gue tahu. Pak kalau sampai kan sekarang sedang tuh ada forum-forum security clearance gitu kan. Ini tugas Anda, ini sudah bukan. Saya cek ke presiden ya. Bukan Pak, bukan kami Pak. Silakan Pak. Gitu tentara itu kan. Gua pengalaman lah gitu-gitu. Terus kalau ada pertanyaan lagi, itu penting lah. Pak Menko yang ngomong. Oh gitu ya. Yang berani Pak Menko. Iya lah pasti tahu. Kasihan masyarakat. Ya kan aku SKS jadi langsung hasil. Ya betul. Ya betul sebagai. Kita tahu itu sama. Yang kedua terkait yang standar yang dibutuhkan untuk. Kita tahu kesalahan negara. Oh oke. Nah itu ada standarnya. Jadi standarnya selalu hampir sama dengan standarnya karena dia tidak ingin kan inginnya fully converge ya. Nggak mungkin HP kita harus pakai amplifier gitu nggak mungkin. Sehingga hampir sama dengan makro ITS. Jadi standarnya targetnya hampir sama seperti power yang kita punya di sekarang. Targetnya. Standar nanti kalau detailnya ada di 3GPP itu. Jadi nanti kalau fully converged itu pengaruhnya pada mobile phone yang kita apa lebih banyak yang dapat kita lakukan. Iya betul. Jadi misalnya ke daerah-daerah yang nggak ada tower, berarti kita bisa berkomunikasi. Tapi tentunya terbatas. Kata-kata bagus. Fully converged itu bagus. Tapi Bukan fully integrated. karena Kembali ke slide yang paling pertama nih Pak. Yang pada kurvanya itu. nah, iya tuh Pak, itu kan ada problem berkurva itu. Coba saya baru tahu tuh Pak. Ya, ini saya buat ini. Saya baru tahu bahwa satelit itu kan betul. Iya, dominasi. Ya dominasi sama impact terhadap ICT itu. ICT apa ya? Information and Communication Technology. Itu sampai 2020-an. Tadi katanya Pak, badan pikir lagi kan. Setelah Beliau nggak berani bilang aja. Ya, Saya nggak tahu nih, Itu bukan peramal. Jadi ini fully converge-nya nggak tergambar. 2030 Pak. Ya, Jadi ini kalau yang fully converged saat ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa karena dominasi popularitas dari satelit itu tidak lagi dominan, dia jam 4 itu. Ya, sehingga atensi kita terhadap research, development satelit jadi tidak. Ini Indonesia Pak kasusnya. Kenapa? Umum. internasional. Kok bisa ya Pak ya? Saya kaget juga Mas. Tapi di Indonesia jadi lebih parah lagi kan gitu. Jadi saya punya pertanyaan tadi. Isi dari microsatellites yang sekarang bisa siapa aja meluncur. Nah ini yang tadi Bapak bilang, ini harusnya nanti akan naik. Iya. Jadi nanti saya baca. Tapi impactnya dari sisi value, bukan dari sisi kita lihatnya kalau ini kan purely masalah Connectivity. connectivity. Infrastruktur. Itu kita harus melihatnya dari sisi value terhadap Ya, kita sekarang kan bertanya kalau ini kan satelit communication, kalau satelit yang lain, satelit spasial dan sebagainya, kalau itu kan memang mau tidak mau tidak tergantikan. Itu yang saya sebut satellite spesifik.
itu nggak kebanyakan. Hanya semakin lama semakin intens saja. Besar, kemudian lebih murah, kemudian lainnya itu defisitnya nggak bisa Dikatakan juga oleh BTS ataupun yang mana ini nggak harus di atas ya. Itu bisa dilengkapi dengan drone kan. Namanya orang Sekarang sukses sudah hidup terus loh. orang ya kalau investasi Ya, orang investasi hidup terus lah. Iya. Tidak tergantung. Tergantung regulasi. Mati. Ya, betul mati. Oh iya, makanya tergantung regulasi. Kalau regulasi menentangkan pemantauan hutan setiap 2 tahun sekali pakai satelit dia. Ikut semua tuh Pak. Itu bagus sekali. Udah 11.55, ada pertanyaan lagi? Bu Marina. Nah, Pak, itu menyangkut yang itu polusi itu Pak. Jadi Ya. selain cahaya dari yang kompas itu, selain cahaya itu ada frekuensi juga Pak, mempolusi radio astronomi. Balik lagi ke astronomi. Itu gimana? Maksudnya frekuensinya tuh sedunia pakainya sama atau gimana sih untuk Starlink? Ya, itu yang harusnya diaturkan itu ada di ITU itu ada namanya World Radio Conference WRC itu 4 tahunan. Dan di situ masing-masing negara itu memperjuangkan tuh kuat-kuatan untuk oke aku pengen ngegas sebanyak-banyaknya di mendapatkan frekuensi-frekuensinya. Nah, disitulah yang harus diperjuangkan. Jadi kalau misalnya ada kekhawatiran terkait intervensi itu, nah kita di situ duduknya. Jangan-jangan itu sudah tidak lagi dipakai di situ, tidak dikelola di World IDR-nya. Jadi, nah sekarang ke ketua Pak Yudi, Pak Wahyudi itu berjuang sendiri di sana untuk salah satunya untuk untuk memastikan bahwa frekuensi yang dipergunakan untuk scientific purposes itu masih dijadikan prioritas. Nah itu tinggal kemudian itu sudah ada recommendation kan, enforcement-nya yang kemudian harus masing-masing. Jadi kan ujung-ujungnya kita harus mampu untuk melakukan enforcement. Nah, enforcement-nya seperti apa? Nah, kembali ke kita. Kita untuk di mana? Apa ya? Nah, saya Pak ini kan berarti si diplomat atau orang-orang di luar mesti tahu ya. Orang-orang negara itu nggak tahu nih. Pak Koco tahu. Iya, Pak Koco, protes dong, iya dong. Betul. Diplomat kita kan pada misalkan di UN kayak gitu ya, untuk dia bisa bicara, dia kan mesti tahu. Sakit soal anak saya. Nah, Dan untuk saya sakit. Ini lagi ke Korea anak saya. Ya Pak. Satu lagi Pak. Jadi dulu saya sempat dengar podcast, dia tuh kerjanya di militer, mengobservasi benda-benda langit kalau misalnya ada meteor atau apa masuk ke wilayah Amerika. Dan waktu itu ditanya, wilayahnya seberapa jauh sih? Dia bilang until infinity. Kalau saya lihat di sini kita hanya 130 km kan. Ya kalau dia sampai infinity. Jadi dia tuh kalau misalnya dia punya peta semua satelit. Jadi kalau udah bergeser ininya apa namanya orbitnya, itu dia mesti kasih tahu negara mana yang bakal terkena. Nah kalau di Indonesia Ke siapa? di mana? Kan angkatan udara. Apa anggota UN apa Pak? Iya. Udah fokus. kayak undang-undang UNOSA itu salah satunya Itu artinya sekretariat. di lapangan ya. Jadi memang ada dua nih, ada yang private, ada yang government. Tapi government itu sebenarnya funded by kepentingan untuk mempunyai fasilitas untuk melakukan observasi, tracking terhadap seluruh benda objek. Nah, itu karena kepentingannya kan gitu. Jadi sebenarnya balik ke value kita apa sih? Kita memang value-nya mau ketika Sengaja begitu. enggak Pak, Nggak pas sebenarnya. Maksudnya ada yang ingin melakukan itu di Indonesia. kita beli layanannya. Jadi maksudnya karena kan kita punya kepentingan nih, satelit kita itu kan harus di-secure. Kalau kita tidak melakukan best effort, best untuk melakukan tracking, monitoring itu
asuransi bisa tidak dapat itu kalau ada apa-apa. Nah, oleh karena itu kita selalu juga melakukan tadi dengan saya lupa namanya. Namanya kalau di Amerika namanya NORAD. Ya, Norak. Norak, Ya, itu norak itu norak banget. Ya, NORAD apa ya? saya lupa ya. Pokoknya NORAD Auditing apa gitu. pasti Iya. nggak ada di Kan Kayaknya Indonesia bukan yang- lautnya kan besar. North Amerika itu. Amerika. North Amerika. Coba cek NORAD, NORAD. Defense kan itu. Hah? Defense. Betul, defense karena dia mau untuk apa? Untuk apa? Kalau ICBM-nya itu ada ICBM dia udah siap tembak lagi. Iya kan? Jadi Dia kan tugasnya itu ngadepin Rusia. Kalau Rusia menunjukkan ICBM, sini balas juga ICBM. Kan seru kan? ada kepentingan kita. Jadi ada pasien Pikiran Israel. Atau yang kalau jatuh-jatuh di laut Indonesia Pak, itu kan beda juga juga. sama ya. Sama. Undang-undangnya apa? Harus polisi nggak boleh polisi yang datang harus orang lapar. Apa? Sekarang orang print. Ya, ya. Kalau itu enggak, pada waktu BRI setelah kan pada waktu saya kontak-kontakan sama kepala saya nggak tahu. Jadi banyak di sini di Indonesia juga ada waktu itu sekarang kayaknya sudah mulai baik. Benar-benar ya bagus ini. Jadi kami dengan PSN juga nggak ada kontak. jadi artinya ya PSN apa dan sebagainya. Tapi nanti konvergensi tadi peran negaranya di mana itu bisa ada. Bahwa dia ngakuin yang basicnya ada banget. Serius. Itu Pak Gustan yang bikin kajian. Gimana tuh Pak Gustan? Ada kajian hukum. Karena sama dulu kita nganggap itu gimana kata kajian undang-undang itu ngatur atau enggak. Karena undang-undangnya 8 klaim apapun kita. Tapi waktu itu ada orang yang bayar Pak Gustan suruh bikin kajian karena orang asing ini. Mau bisa enggak? Mau masuk? Bisa enggak? Coba kesimpulannya gimana? Bisa. Kesimpulannya bisa. Undang-undangnya ternyata Karena Ngomongnya. kami tanya undang-undangnya antariksa itu ada berapa PP, ada berapa Perpres yang nggak turun, nggak ada kan? iya, Ada paling satu hidup. Remusasinya juga. Remusasinya Remusasinya satu lidah aja harus lewat negara. Nah, itu aja. Karena memang nggak ada Yang ini nggak ngerti. nggak ada turutannya. nggak ada ahlinya. Enggak, maksudnya tadi kan ada bolongnya gitu Ya, ya. Tapi orang gelocok begitu kalau peraturan undang-undang begini. Ada yang bolong yang lewat situ. Iya. Itu hebatnya yang digelodok. Orang legal tuh jadi seperti itu. Iya, iya. Coba saya Silakan jadi jam 12:02. Mungkin secara formal ini seperti kan ngeplot ke Pak Nugro sebagai kita selesai. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Randy. Kembali ke Pak. Kalau saya nanti upload tuh gitu. Silakan berapa Pak? Dan itu saya pikir nama Anggoro, mereka Anggoro pindah. Oh iya. Kalau yang lihat itu, Ada senior. Kalau itu paham. Lagi. Udah desa kelai kenapa? Anggoro itu belakang. Iya, ya. Pokoknya siap ya. Oh, ini apa yang bagus saja? Saya dari depan ya. Saya Sini, mana ini? Tunggu ini ada ini yang 5G. Ini Jadi Sini enggak Pak? Enggak. Saya fokus di riset kalau mau riset habis kan saya. maksud saya kalau mau riset sama ngajar, mau tes Telkom ada daftar untuk LPDP. Nah itu aja. Tiga dulu. Ini dong. Share ya, di share ya. Yang mana?